Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Di sini kita akan membahas nilai mutlak X yang kurang dari A. Ini tandanya bisa kurang dari sama dengan ya. Nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Nilai mutlak X kurang dari A. Artinya kita akan mencari nilai X yang lebih kecil dari A. Jika diibaratkan jarak X, maka kita akan mencari jarak rumah X yang lebih dekat dibanding A. Misalnya 0 ini sekolah. Nah, kita akan mencari di mana sih rumah X yang lebih dekat ke sekolah dibanding rumah A. Jika kita memilih rumah X-nya di sini, tentu saja rumah X ke sekolah akan lebih jauh dari rumah A. Betul kan? Atau X-nya di sini, di luar A ini. Nah, maka jarak rumah X ke sekolah pun dia akan lebih jauh dari jarak rumah A ke sekolah. Lihat gambar. Nah, tentu saja dia X-nya harus berada di antara negatif A ini sampai A. Kita lihat kalau X-nya di sini rumahnya. Oh, tentu saja X ini akan berjarak lebih dekat rumahnya ke sekolah dibanding A. Begitupun kalau X-nya di sini ya kan? Kalau X-nya di sini pasti dia jarak ke sekolah lebih dekat dari jarak A ke sekolah. Maka dapat dikatakan kita akan memperoleh nilai X yang lebih kecil dari A jika X-nya berada di antara negatif A sampai A. Maka jika kita mencari nilai X yang lebih kecil dari 3, nilai mutlak X berapa sih yang lebih kecil dari 3? Tentu saja X ini harus berada di antara negatif 3 hingga 3. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Negatif 3 kurang dari X, X kurang dari 3. Jika ingin mencari nilai mutlak yang kurang dari 13, tentu saja X-nya harus berada di antara negatif 13 sampai 13. Ditulis negatif 13 kurang dari X kurang dari 13. Jika kita ingin mencari jarak X plus 5 yang kurang dari 8, maka X plus 5 ini harus berada di antara negatif 8 hingga 8. Nah, kita kan bukan mencari jarak X plus 5 ya, ibaratnya gitu kan ya. Nah, berarti kita harus menghilangkan 5 ini dulu. Gimana caranya? Betul, kurangi 5. Jadi, X dikurangi 5, dia menjadi X. Nah, yang ini juga nanti harus dikurangi 5. Negatif 8 pun harus dikurangi 5. Adil ya? Jadi, dia lebih sederhana lagi menjadi negatif 13 kurang dari X, kurang dari 3. Jadi X-nya supaya nilai mutlak X plus 5 memiliki nilai kurang dari 8, X-nya harus berada di antara negatif 13 hingga 3. Kalau kurang darinya di sini tidak pakai sama dengan, jadi negatif 13 dan 3-nya ini tidak ikut. Nah, kita ambil contoh satu, misalnya di sini kan X yang di antara negatif 13 hingga 3 itu kan ada negatif 12, negatif 11, terus 0, 1, 2 gitu ya. Kita ambil satu contoh misalnya yang ada di sini nilai negatif 4. X negatif 4 ini kita cek di sini. Negatif 4 ditambah 5 itu berapa? 1. Nilai mutlak dari 1 kurang dari 8. Atau misalnya di sini kita ambil negatif 10. Yang pasti kita yang harus kita lakukan, kita ambil nilai yang ada di antara negatif 13 sampai 3 ini ya. Negatif 10 ada di sini. Negatif 10 ditambah 5 itu negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 itu 5. 5 kurang dari 8. Jadi jawaban kita benar.
Kalau di sininya tidak pakai sama dengan, ini nggak ikut. Tapi kalau misalnya di sini pakai sama dengan, ini pun nanti mengerjakannya harus pakai sama dengan. Nah, berarti artinya negatif 13 ini ikut, 3-nya juga ikut. Jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 13 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3 jika soalnya diubah. Contoh yang lain, kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 7 kurang dari 3. Tentu saja 2X ditambah 7 ini harus berada di antara negatif 3 hingga 3. Langkah selanjutnya kita hilangkan dulu 7 ini kan dengan cara dikurangi 7. Berarti 2X 7 dikurangi 7, 0, tidak ditulis. Kalau yang tengah ini dikurangi 7, 3 yang kanan juga harus dikurangi 7, negatif 3 yang kiri juga harus dikurangi 7. Sederhananya, dia menjadi negatif 10 kurang dari 2X kurang dari negatif 4. Jangan lupa tanda ekuivalen ini untuk menandakan pertidaksamaan yang atas sama saja dengan pertidaksamaan yang bawahnya. Yang kita cari adalah batas-batas X. Jadi pertidaksamaan ini bukan mencari X-nya 1 biji gitu ya, atau 2 biji seperti yang sudah-sudah, tetapi dia merupakan interval atau batas, atau kita menulisnya di dalam garis bilangan karena ini memang garis bilangan gitu ya. Berarti untuk mendapatkan X ini kan ini 1 ya, berarti 2 supaya jadi 1 dibagi 2. Kalau yang tengah ini dibagi 2, negatif 10 juga harus dibagi 2, jadi negatif 5. Kemudian negatif 4 juga harus dibagi 2 menjadi negatif 2. Jadi X yang memenuhi nilai mutlak 2X plus 7 kurang dari 3 ada di antara negatif 5 sampai negatif 2. Negatif 5-nya nggak ikut, negatif 2-nya nggak ikut, dan X yang memenuhi ada di tengah-tengah ini. Kita bisa menulis di dalam himpunan penyelesaian seperti tadi. Jika kita mau menuliskan himpunan penyelesaiannya, jangan lupa kurung kurawal. Ciri-ciri himpunan adalah kurung kurawal X, di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 2, X-nya bilangan real. Seperti ini. Pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A. Artinya kita harus mencari batas-batas X yang lebih besar dari A. Jika diibaratkan 0 ini sekolah, A ini rumah si A, kita akan mencari jarak rumah X ke sekolah yang lebih jauh dari rumah A ke sekolah. Tentu saja kalau kita melihat garis bilangan ini, X yang memiliki lokasi lebih jauh dari rumah A ke sekolah pasti ada di sebelah kanan A atau di sebelah kiri negatif A. Kita ambil di sini misal. Rumah X ada di sini, rumah A ada di sini. Maka tentu saja kalau kita lihat nih, rumah X ke sekolah dia akan lebih jauh dari rumah A ke sekolah. Betul kan? Kalau negatif X-nya di sini rumah dia pun akan lebih jauh ke sekolah dibanding rumah si negatif A ini ke sekolah. Jadi untuk mendapatkan nilai X yang lebih besar dari A, kita dapat memperoleh dari X-nya berada di lebih kiri dari negatif A, di sini kan? Atau X-nya harus berada lebih kanan dari A. Di sini ya. Jika kita ingin mencari nilai mutlak X yang lebih besar dari 5, maka X-nya harus berada lebih kecil dari negatif 5 atau X-nya juga harus berada di lebih besar dari 5. Dia lebih kanan dari 5. Ini 5,
ini negatif 5. Jadi si X-nya harus berada di lebih kanan ini atau di lebih kiri. Jika ingin mencari nilai X yang lebih besar sama dengan 3, maka X-nya harus lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Dia berada di sini. Negatif 3-nya ikut, 3-nya juga ikut karena sama dengan. X plus 3 nilai mutlaknya harus lebih besar sama dengan 2, berarti X plus 3 harus kurang sama dengan 2, negatif 2 ya. Atau X plus 3 lebih dari sama dengan 2. Pertidaksamaan biasa berarti dikurangi 3, ini juga dikurangi 3. Berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 5. Yang ini dikurangi 3 juga, berarti X-nya harus lebih besar sama dengan negatif 1. Jika kita mau menuliskan di dalam himpunan penyelesaian, berarti X di mana X-nya kurang sama dengan negatif 5, X lebih sama dengan negatif 1, dikasih keterangan X-nya adalah bilangan real. Kita akan mencari batas X atau interval X yang memenuhi nilai mutlak 4X min 1 dikurangi 2 lebih sama dengan 6. Kita sederhanakan lebih dulu dengan menghilangkan negatif 2 ini. Caranya gimana? Ya, ditambah 2. Berarti nilai mutlak 4X min 1 ini ditambah 2 hilang jadi 0. 6 harus ditambah 2. Disederhanakan. Nilai mutlak 4X min 1 lebih sama dengan 8, sehingga nanti dia akan diperoleh dari 4X min 1 kurang sama dengan negatif 8 atau 4X min 1 lebih sama dengan 8. Di sini kita selesaikan dengan pertidaksamaan linear biasa. Aljabar lagi kan ya, makanya aljabarnya harus benar-benar dikuasai. Berarti hilangkan negatif 1 dengan ditambah 1, 4X ini hilang, yang ini ditambah 1. Jadi 4X kurang sama dengan negatif 7. Kita dapat dengan membagi 4, berarti 4 dibagi 4 kan 1, yang ini juga harus dibagi 4. Kalau yang ini sama aja, 4X lebih sama dengan 8 tambah 1, X lebih sama dengan 8 tambah 1, 9/4. Himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang sama dengan negatif 7/4 atau nih X lebih sama dengan 9/4, dikasih keterangan X-nya anggota bilangan